Ya, katakan dalam bahasa Inggris, Laura sibuk. Laura nama orang. Coba kira-kira bagaimana? Laura is busy. Ya, itu bedanya bahasa Inggris. Sini masuk. Bedanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan Laura sibuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, Laura is busy. Tapi ketika kamu lupa, ya udah bilang aja Laura busy, gitu aja. I busy, saya sibuk. Father busy, gitu ya. Coba ditulis biasa seperti biasa, sebelah kanan, sebelah kiri. Ini. Sini. Ya, jadi gini caranya nulis. Ya, sini Indonesia. Laura sibuk, nanti di sini Laura is busy. Tulis Laura sibuk. Nah, ini. Nah, ada. Sini. Laura sibuk, tulis ya. Terus kamu nulis sebisanya Laura is busy. Tulisannya sebisanya. Karena yang pokok ucapannya adalah busy. Nah, nanti gampang. Tinggal kamu ngecek di kamus ya. Sibuk itu apa? Tulisan busy itu seperti apa gitu ya. Yang penting ucapannya busy. Coba sekarang Inggriskan lagi. Laura sibuk, Inggriskan. Laura is busy. Dalam bahasa Indonesia Laura sibuk. Itu bedanya. Kalau bahasa Indonesia Laura sibuk, ayah sibuk, saya sibuk. Dia kalau kata kerja lain selain sibuk misalnya apa? Gemuk, kan sama-sama sifat. Dia gemuk. Saya kurus. Dia cantik, ya. Saya jelek. Itu Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris tambahi Laura is jelek. Tinggal kamu nyari di kamus jelek itu apa. Ketika lupa kata jelek is, ya lu aja Laura jelek. Nah, tinggal cari di kamus. Kalau ingat cantik misalnya, Laura is beautiful, gitu ya. Coba ditulis Laura cantik. Indonesia itu. Laura tulisannya sebisanya, yang penting itu nama orang. Laura cantik. Kemudian kamu nulis Laura is beautiful. Nah, tulisannya bebas. Nanti tinggal cari di kamus mana yang seperti apa yang betul tulisan beautiful. Yang penting tulis ucapannya apa? Beautiful. Gitu maksudnya. Tapi bahasa Inggris itu yang pokok gitu ya. Karena orang Inggris kan seperti bayi, ngomong tapi dia nggak tahu tulisannya atau tulisannya benar atau salah nanti gitu ya. Lagi Laura gemuk, tulis Laura gemuk. Nah, kira-kira apa? Ya sama, Laura is fat, tulis. Ketika kamu lupa kata fat ya udah, Laura gemuk, Laura cantik, Laura sibuk, gitu ya. Fat tulisannya seperti apa? Tulis saja, yang penting ucapannya fat. Kamu nulis salah nggak apa-apa. Ya, nanti kalau di rumah, kalau sempat lihat kamus atau tanya bapak atau tanya ibu atau tanya adik atau kakak, tulisannya fat ini betul nggak gitu ya. Kalau enggak ya lihat di kamus, namanya kamus Google Translate di HP. Diketik gemuk, nah tulisannya seperti apa? Fat, betul nggak gitu ya. Beautiful, cantik, kamu klik cantik, klik beautiful, oh salah, berarti nanti ketika membetulkan caranya jangan dihapus, tapi dicoret, diganti yang betul ya. Misalnya tulisan beautiful kok ternyata di kamus salah, coret, lalu di kamus dilihat, dipindahkan, ditulis yang betul. Apalagi yang kata sifat gemuk, cantik, kurus, kan tidak hanya untuk orang ya, bisa juga rumah. Rumah itu besar, apa? The house is big. Tulis rumah itu besar. Jadi kata sifat kan tidak hanya untuk orang, bisa juga rumah ya. Rumah itu besar.
The house is big. Nah, nulisnya sebisanya. Yang penting ucapannya the house is big. Nanti dicek rumah itu tulisannya seperti apa. Ucapannya adalah the house. The house. The ya, ada the beda, dibedakan, dipisah. The house dipisah. House. Nah, nulisnya sebisanya. Yang penting kamu mengucapkannya adalah house. Nanti dicari di kamus tulisannya betul enggak house. Tulisanmu itu sudah betul atau enggak dilihat di kamus untuk PR. Atau tanya ayah atau tanya ibu. Ya, jadi benda juga bisa diikuti kata sifat seperti orang, Laura gemuk, Laura cantik, Laura kurus, Laura sibuk. Untuk benda yang lain kira-kira apa? Dinding itu kuat. Nah, tulis. Nah, dinding itu kuat. Kira-kira dalam bahasa Inggris apa? Bahasa Inggrisnya, misalnya kamu the wall, tulisannya wall, tulis the wall. Nah, silakan nulis sebisanya. Yang penting ucapannya adalah wall. Kamu nulisnya sebisanya. Mau ditulis WOL atau apa terserah. Yang penting wall, ucapannya wall. Nanti dicek, caranya ngecek di kamus, cari kata dinding. Ya, dinding nanti klik, nanti muncul bahasa Inggrisnya. Kamus Google ya, Google, kamus Google. Atau kamu ketik aja di Google apa bahasa Inggrisnya dinding. The wall is strong, tulis strong. Strong nulisnya sebisanya. Coba diucapkan. Yang pertama Laura Inggriskan. Laura is busy. Terus bawahnya Laura is beautiful. Terus Laura is fat. Terus rumah itu besar. Ya, is big. Ya, terus Dinding itu kuat. the wall is strong. Nah, nanti caranya di PR-nya kalau sempat dicari di kamus, kuat itu apa? Strong. Tapi tulisannya sudah betul belum? Kalau salah dicoret. Tidak dihapus ya, dicoret, diganti bawahnya. Terus benda selain benda juga yang lain, misalnya soal itu mudah. Nah, gitu kan? Tulis soal itu mudah atau ujian itu mudah. Soal itu mudah. Apa? The question, tulis is easy. Nah, silakan cari di kamus nanti soal itu bahasa Inggrisnya the question. The sendiri, question, bacanya question. Tulisannya dikira-kira aja. The question is easy. Tulisannya sebisanya. Is easy. Tulis is easy ya, gitu ya. Nah, sehingga nanti itu pun bisa menjadi sebuah dalam percakapan. Misalnya kamu mengenalkan diri, bagaimana? Saya apa misalnya? Ibu, tentang ibu saya cantik, ya. Ibu saya kurus. Coba, ibu saya kurus, tulis. Kira-kira apa bahasa Inggrisnya? Itu kan sama. Ibu saya kurus. Dalam bahasa Indonesia ibu saya kurus, tapi dalam bahasa Inggris ada isnya. My mother is, begitu ya. Tapi jangan lupa ketika kamu ngomong enggak usah mikir-mikir is ya, langsung aja my mother kurus, is thin, tulis sebisanya. Yang penting ucapannya thin. Nah, nanti kamu caranya ngecek di kamus kurus. Nah, kurus. Nanti lihat tulisannya thin seperti apa. Ya, yang penting thin itu ucapannya. My mother silakan nulisnya seingatnya. Yang penting ucapannya my mother. Ya. Kemudian bapak saya tinggi, tulis.
Nomor 1. Bagaimana mengatakan dalam bahasa Inggris? Laura sibuk. Apa tuh? Laura is Kita terjemahkan busy. ke dalam bahasa Inggris kata demi kata terlebih dahulu. Ya. Laura, nama orang. Sibuk, busy. Laura sibuk. Laura is busy. Kalimat ini menggunakan is yang namanya to be dalam bahasa Inggris yang tidak memiliki arti, namun diperlukan dalam kalimat bahasa Inggris sebagai kata kerja. Lebih lanjut nanti Anda akan pelajari bagaimana menggunakan. Jadi itu bedanya bahasa Inggris, ya. Kalau lupa nggak apa-apa. Kamu bilang Laura busy. Itu bahasa Indonesia, Laura sibuk. Tapi bahasa Inggris itu cirinya kalau Laura diikuti is, gitu ya. Tapi itu hanya aturan. Tapi ketika ngomong ya, kamu bilang aja sama temanmu, oh my mother busy, my father busy, sibuk ya. My uncle busy. Uncle apa artinya? Paman. Paman tulisannya Pak. Tulisannya uncele. Ya. Jadi kalau uncele bacanya angkel. Kalau muncele bacanya apa? Mangkel. Beda ya. Mangkel kan bahasa Jawa. Jadi tulisannya uncele bacanya angkel. My paman, tulis paman saya sibuk. Ini bapaknya. Ya, yang sis. Ya, Paman saya tinggi. paman. Oh ya, ayah saya tinggi. Tulis Inggrisnya apa kira-kira tinggi? Ayah saya tinggi. My father is tall. Nah, nanti dicari di kamus. Betul nggak tulisan tall yang kamu tulis ya? Nanti untuk PR-nya dicari di kamus atau tanya ibu atau tanya ayah. Ya, tall. Yang penting ucapannya tall. Jadi kamu ketika ingin mengatakan ayah saya tinggi ya my father is tall gitu ya. Nanti soal tulisannya lihat di kamus. Terus ya. To be ini. Sekarang lihatlah bahwa kalimat Laura is busy artinya Laura sibuk. Kata is tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ini adalah kalimat pernyataan yang berbentuk positif. Selanjutnya silakan Anda belajar membaca, mengucapkan kata-kata bahasa Inggrisnya. Tirukanlah setelah kami contohkan. Laura is busy. Selanjutnya kita pelajari bagaimana membuat kalimat tanya. Apakah coba Laura tanya. sibuk? Apakah Laura sibuk? Kira-kira apa? Ya, apakah Laura? Perhatikan baik-baik. Wanita ini usianya sudah 70 tahun, tapi wajahnya masih penuh kolagen. Semua Ya, lihat. Kembali kepada kalimat positif tadi, untuk lebih jelas kita membuat kalimat tanya. Apakah Laura sibuk? Laura is busy. Itu ya. Pertanyaannya. Menjadi is Laura busy? Ya, gitu. Apa Is Laura busy. Berarti hanya dibalik tulis bawahnya. Apakah Laura sibuk? Bawahnya. Nah, terus kamu nanti mencoba menginggriskan. Apakah Laura sibuk? Nah, kira-kira Inggrisnya apa? Nah, kalau pengen mudah, gini aja. Ditulis yang sama, Laura is busy, tapi kasih tanda tanya. Coba tulis. Laura is busy sama dengan itu. Di bawahnya di yang itu. Nah, itu di situ juga, tapi kasih tanda tanya. Nah, gitu. Jadi ketika ngomong Inggris nggak usah susah-susah ya. Coba dibaca dengan ucapan bertanya. Coba, apakah Laura sibuk? Laura is busy. Laura is busy, gitu coba. Busy. Nah, gitu. Jadi seperti orang bertanya aja.
Bahkan kamu lupa kata is-nya, ya udah, Laura busy, kamu sibuk, you busy. Nah, ayah sibuk, father busy. Nah, tapi kalau ingat ya, is father busy, is Laura busy, ya kan? Is your father fat? Apakah ayahmu gemuk? Is your mother good? Apakah ibumu baik? Is your mother happy? Gembira gitu. Ya, gitu ya. Coba berikutnya. Sekarang bawahnya apa? Di sini. Di sini kamu di sini ditambahin lagi sini, dijerat ini. Sini. Nah, kasih kalimat lagi. Is Laura busy gitu. Nah, gitu maksudnya. Maksudnya gitu. Maksudnya kalau kamu ingat pertanyaan yang betul ya is Laura busy gitu. Tapi kalau lupa membolak-balik, cukup nadanya saja yang bertanya. Coba Laura is busy, coba ulangi. Enggak, Laura is busy. Ulangi, Laura is busy. Laura is busy. No, she is not busy. Atau pasien jawab yes, she is busy. Terus pakai pertanyaan yang itu, yang satunya, is Laura busy? Laura busy. Yes, he is busy. Atau no, she is not. Jadi itunya kamu tinggal milih yang mana. Yang kamu ingat gitu ya. Yang kamu ingat yang mana ketika mau ngomong. Ketika kamu ingatnya Laura is busy, sudah gitu aja. Cuma nadanya bertanya. Kan sama dengan yang di atas tadi. Cuma nadanya bertanya. Tapi kalau kamu ingat yang itu, ya lebih bagus. Ya, sama orang bisa paham. Coba kamu tanya saya, Laura is busy? Laura is busy. Yes, she is busy. Atau no. Sekarang yang kedua, is Laura busy? Laura busy. Yes, she is busy. Nah, berarti ketika kamu ngomong dengan pakai Laura is busy dengan is Laura busy, orang paham. Nah, tinggal kamu ingatnya yang mana ya, ketika ngomong atau nulis ya, atau mendengar ya, ada orang mendengar bertanya sama kamu. Kamu siapa namanya? What's your name? Alec. Your mother busy? Jawabnya yes misalnya. Itu padahal nggak ada is-nya kan. Sekarang tak tambah is. Your mother is busy? Yes. Jawabnya yes gitu. Terus sekarang yang lebih lengkap lagi, yang betul, yang sesuai dengan tata bahasa. Is your mother busy? Yes gitu ya. Jadi gitu ya. 3 pilihan. Kamu mau mengatakan Laura busy untuk bertanya ya, atau Laura is busy, atau yang ketiga yang lebih betul lagi, is Laura busy. Coba sekarang yang kamu ingat yang mana? Tanya sama Pak Zen. Yang kamu ingat yang mana? Yang penting cepat. Nah, lebih bagus. Tapi ketika kamu ingatnya Laura busy, udah sama. Pak Zen juga paham. Laura is busy? Oke, Pak Zen juga paham. Nah, lebih bagus lagi, is Laura busy. Jadi dalam bahasa Inggris, mengapa orang itu berani ngomong? Karena dia tidak usah mikir. Tidak usah mikir, wah ini dibalik is dulu apa enggak. Nah, itu karena mikirnya kelamaan, jadi dia nggak ngomong-ngomong gitu ya. Kalau orang yang ngomong itu yang penting percaya diri, itu nggak usah mikir, yang penting ngomong. Kamu sibuk? Coba sekarang sebisanya kamu nanya Pak Jan, kamu sibuk? You busy? Gitu aja. Kalau ingat lagi, you are busy, coba. Yes. Terus satu lagi yang lebih betul, are you busy? Ya, pokoknya mana yang kamu ingat, gitu ya. Yang penting ada kata kamu, ada kata sibuk. Ketika kamu sudah muncul kata kamu, you, mudah muncul kata sibuk, busy. Udah, you busy? Father busy? Father tall? Nah, tinggi. Atau kamu mungkin lupa kata tall ya gini aja. Dengan apa? Gerakan tangan ya. Gerakan tangan untuk ini satu. Pak, nanti Pak Komar yang masuk itu katanya. Pak, ya tanya dulu Pak Komar. Kalau Pak Komar enggak, nanti saya bisa masuk. Gitu ya. Jadi gitu. Nah, berikutnya. Jadi ya, nih. Kah Laura sibuk? Ya. Itulah kalimat tanya. Ya, gitu ya. Ini bahasa. Cara membuatnya adalah dengan meletakkan to be is di depan kalimat. Nah. Is diikuti oleh Laura, nama orang, dan busy, sibuk. Sibuk. Dalam bahasa Inggris,
busy adalah kata Nanti sifat. cari di kamus. Busy tulisannya. Setelah Anda melihat Yang penting bagaimana cari kata membuat kalimat tanya, sibuk. sekarang Anda belajar mengucapkan. Ucapkanlah dengan menirukan bersuara. Is Laura busy? Setelah itu, kita membuat kalimat negatif. Negatif. Kalimat menyangkal. Negatif. Kalimat mengatakan tidak. Kalimat negatif tinggal nambahin not. Ya udah tambah aja Laura not busy gitu aja. Coba ulangi. Laura not busy. Tapi kalau mau lengkap, Laura is not busy. Ya karena itu hanya soal kelengkapan. Ya, tapi ketika kamu mengatakan I not busy, father not busy, mother not busy, orang sudah paham. Tapi kalau lebih betul, father is not busy, mother is not busy. Kalau I tambah am, ya itu hanya soal aturan aja. Kalau I am, kalau you are, ya itu hanya aturan. Tapi yang penting adalah kata you, ada not, ada busy. You not busy, I not busy, she not busy, ya, father not busy, gitu aja. Nah sekarang ditulis Laura tidak sibuk. Indonesia sebelah sana. Nah ya, Laura tidak sibuk. Terus kamu tadi sebisanya tulis Laura is not busy. Ya, nanti dicek ya di kamus tulisan busy. Ya kamu kira-kira aja nulis busy. Yang penting ucapannya busy. Nah, nanti dicek di kamus tulisan busy atau sibuk bahasa Inggrisnya apa ya. Laura is not busy. Sekarang kamu katakan ayah tidak sibuk. Coba Inggriskan. Father is not busy. Ibu tidak sibuk. Mother is not busy. Itu aja. Mother is not busy. Father is not busy. Tapi ketika lupa ya, yang penting ada not-nya. Karena not artinya apa? Tidak. Ya, gitu ya. Nih, terus Laura tidak sibuk. Misalnya kalimatnya seperti itu. Bagaimana dalam bahasa Inggris? Laura is busy. Itu kembali ke kalimat positif. ya, positif. Terus, Untuk Anda dapat melihat bagaimana perubahannya dalam kalimat ya, negatif. perubahannya menjadi Laura is not busy. ya. Laura tidak sibuk. Mengatakan tidak dengan menambahkan not pada to be is.